pragmatisme dalam beragama. Saya mau menginduk ke satu organisasi. Maka pertanyaan orang pragmatis itu adalah, kalau saya ikut organisasi itu saya dapat apa? Iya. Harusnya ada idealisme. Idealisme dalam beragama. Jadi beragama itu untuk apa? Berorganisasi dalam bidang apa itu? Kalau didasarkan atas idealisme kayaknya lebih keren lah ya. Ada sesuatu yang diperjuangkan meskipun itu berdarah-darah. Betul. Itu membuat bahagia. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ali Mahdi, tentunya di Ali Mahdi Channel, dan bersama saya Kiai Haji Mustahwid Amna LCMA, dan tema hari ini adalah pragmatisme beragama. Wih, keren banget judulnya. Kayaknya begitu. Saya juga penasaran apa yang dimaksud dengan pragmatisme agama itu, ya kan? Dia kan antum yang bikin judul, kan anak. Ya, kan gini, Sat. Kita sering dengar kata-kata pragmatisme ya. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berpolitik, beragama, dalam banyak sekali ya. Pragmatisme. Nah, yang dimaksud dengan pragmatisme beragama dalam bincang kita hari ini, kira-kira apa itu, Ustaz? Ya. Gini, mungkin kita perlu membuat satu batasan dulu mengenai apa itu pragmatisme. Jadi mungkin secara singkat dan sederhana, pragmatisme itu bisa diartikan apa itu? Jadi sesuatu yang bisa diambil manfaat secara spontan, mungkin seperti itu. Spontan. Ya, atau ya sesuatu yang bisa diambil manfaat atau paling tidak dianggap bermanfaat. Satu contoh misalnya gimana? Misalnya kita mau bekerja kalau ada manfaat gitu ya. Kalau yang mudah begini misalnya, saya mau menginduk ke satu organisasi. Maka pertanyaan orang pragmatis itu adalah, kalau saya ikut organisasi itu saya dapat apa? Iya, ini cocok. Ya, saya kira clear ya contohnya ya. Jadi kalau saya mau gabung, saya dapat apa sih? Ya. Gitu kan. Oke. Nah, terus bagaimana nih, Sat? Nah, pragmatisme itu kadang-kadang kan menjadi satu fenomena yang bisa jadi itu pada satu saat itu begitu menggejala ketika pemahaman seseorang terhadap mungkin aktivitas atau intima dia, penggabungan dia terhadap mungkin satu organisasi, kelompok, komunitas dan seterusnya, itu tidak didasari pada satu, mungkin kita bilangnya mungkin cita-cita yang luhur, yang tinggi gitu loh. Terhadap mungkin visi gitu ya kalau kita bilang. Boleh. Hanya ngikut gitu aja dan ingin dapat apa. Ya, tidak ada visi atau tujuan yang diperjuangkan apa. Mungkin begitu ya. Iya. Bisa jadi seperti itu. Iya. Mungkin ini juga mungkin di dunia pendidikan juga bisa. Jadi gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara pendidikan, itu kan artinya kan pendidikannya mendidik. Di situ ada pendidikan. Iya. Jadi ada satu cita-cita yang diinginkan. Jadi ada satu perubahan sikap, perilaku, budaya, ya, intelektualitas, dan kemudian itu nanti diharapkan akan terinternalisasi ke dalam anak didik. Iya. Dan kemudian kan harapannya itu nanti bisa merubah tadi itu kehidupan secara luas. Betul. Cuma bisa jadi orang yang terjun ke sekolah misalnya sebagai salah satu institusi pendidikan, bisa jadi pertanyaannya, saya kalau ngajar di situ dapat apa? Padahal tujuan dari pendidikan itu sangat mulia. Sangat mulia. Mencetak generasi anggaplah gitu ya. Menjadi yang nggak tahu menjadi tahu. Dari kehidupan yang kurang menjadi mampu. Itu luar biasa, sangat mulia nih. Tapi ternyata
bisa jadi orang-orang yang masuk terjun di situ kalau dia punya apa ya? Anggaplah jadi apa misalnya Ya, mengajar guru, gitu ya, mengajar, guru lah gitu ya. Guru. Aku dibayar piro? Iya, guru yang pragmatis itu pertanyaannya kalau saya ngajar di situ dapat apa saya? Oh, mohon maaf berarti mau jadi apa anak-anak nggak ada masalah. Oh tidak, bukan itu pragmatis. Ya, menurut dia tidak jadi masalah. Dia tidak mempedulikan itu. Itu pragmatis. Pragmatis. Itu salah satu contoh yang mudah saja. Oke, nah kemudian kembali lagi pragmatisme dalam beragama. Nah, ini gimana ini? Iya, ini berawal dari sebenarnya nafsu manusia ya, nafsu manusia. Jadi manusia itu kan punya satu kecenderungan yang disebut dengan hubbur rohah. Jadi suka sama yang rehat-rehat itu loh. Rehat-rehat. Iya, itu rehat itu tidak mau sengsara. Tidak mau sengsara, tidak mau capek, santai, tidak mau berkorban. Itu tuh yang maunya santai aja tapi dapat manfaat gitu ya. Manusia itu jubila tapi ala hubbir rohah. Itu bukan fitrah ya? Iya, tetapi itu ada aja. Kan manusia itu kan ada dorongan ke arah situ. Iya. Nah, kemudian agama itu diturunkan untuk sesuatu yang jauh lebih mulia dari itu. Iya, karena kan? Memang ini namanya manusia ya. Apalagi ya setiap orang ingin bahagia. Lebih ngerucut lagi nggak usah soro, nggak usah kerja berat. Tapi ada uang banyak, bisa beli apa aja. Ini kan juga semirip kan ya? Iya, cuman mungkin barangkali ada sedikit yang diluruskan. Itu sebenarnya bukan, kalau bahagia sih bagus, dia positif. Bahagia itu positif. Jadi mungkin yang tadi itu dia lebih identik dengan kesenangan. Kesenangan itu ya hubbur rohah itu. Jadi mencintai hubbur rohah. Ya, rohah. Jadi dia suka yang rehat. Iya. Gitu. Yang santai-santai. Nah, kemudian untuk mencapai itu, manusia itu kemudian dia bisa menjalani dengan berbagai macam cara. Iya. Kalau yang benar akan dijalani dengan benar. Kalau yang tidak benar, apapun nanti bisa dilakukan untuk mencapai itu. Termasuk ketika dia beragama. Nah. Gitu ya. Jadi pertanyaannya sama dengan yang contoh tadi, yang simpel tadi. Ada ketika seorang guru masuk terjun ke dunia pendidikan. Atau ke lembaga pendidikan, dia pertanyaannya apa tadi? Apa yang saya dapat? Apa yang saya dapat ya? Kalau dia terjun ke dunia di organisasi misalnya, saya dapat apa? Iya, gitu. Iya, dan saya kira banyak kayaknya ya. Wallahu a'lam, saya tidak mau bersuudzon. Atau gini aja ya. Ada ya. Ya ada. Mungkin ada. Saya tidak mau bersuudzon. Iya. Kalau kita cara pandangnya terhadap orang lain ini gini saja. Kita anggap saja kita untuk kita bikin sesuatu yang kita bicarakan untuk ke dalam kita lah. Kalau ada orang lain untuk evaluasi diri ya. Betul, kalau ada orang lain yang sama dengan kita pragmatisnya, mudah-mudahan dia tersadar lah gitu. Iya. Atau bisa jadi begini ya. Suatu hal tertentu mungkin kita begitu. Tapi pada hal yang lain enggak juga. Enggak. Karena ada sesuatu yang memang kita perjuangkan. Iya. Tapi mungkin di suatu saat ya tergantung ya kita bergabung di mana atau di kegiatan apa, mungkin begitu ya. Iya. Pokoknya intinya begini, ketika kita sedang membicarakan yang kita anggap ideal, kita anggap baik, itu jangan kita memotret orang lain lah. Betul. Untuk kita saja. Tapi sebetulnya atau semestinya kita nggak boleh pragmatis, saya kira ya. Oh iya. Iya, karena ada nilai-nilai, mungkin idealisme ya kayak. Iya. Ya, harusnya ada idealisme. Idealisme dalam beragama. Jadi beragama itu untuk apa? Termasuk yang tadi berorganisasi dalam bidang apa itu, kalau didasarkan atas idealisme kayaknya lebih keren lah ya. Ada sesuatu yang diperjuangkan meskipun itu berdarah-darah. Betul. Itu membuat bahagia. Nah, makanya tadi itu kebahagiaan itu kadang-kadang tidak pada materi, tidak pada mungkin
ya kan balasan yang cuan lah kalau orang sekarang. Tidak mesti itu kan? Iya, betul. Jadi kebahagiaan itu kan ada, kalau bahasa Al-Qur'an itu namanya tumakninah. Tumakninatul qalb. Iya. Atau itminanul qalb. Jadi ada kepuasan hati, ketenangan, ketentraman. Meskipun mungkin kulit tergores, Iya. mungkin harus keluar darah, gitu. Iya. Nah, dalam konteks ini mungkin kita bisa ngerujuk satu ayat, ya, karena bagaimanapun juga Al-Quran itu juga memotret hampir seluruh sisi kehidupan manusia, termasuk cara beragama yang keliru. Cara beragama yang keliru yang tadi kita kasih judul tadi pragmatisme dalam beragama. Misalnya di dalam surat Al-Hajj kita bisa merujuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat 11 ya. Ayat 11 ya. Ya, wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang menyembah Allah ala harf. Harf itu pinggiran.